Kenapa ya sekarang orang pengen punya rumah itu kayak hampir mustahil banget. Dulu kayaknya orang tua kita aja bisa punya rumah men, bahkan sebelum umur 30 tahun tanpa harus hutang puluhan tahun. Sekarang cicilan KPR aja sekarang berat banget kan. Harga rumah itu naik lama-lama. Tiap bulan kayaknya bahkan sempet atau selalu naik lah tiap bulan. Dan backlog di perumahan Indonesia itu udah mencapai 12,7 juta unit, men. Artinya jutaan keluarga di Indonesia itu belum punya rumah sendiri. Dan asal kamu tahu, salah satu biang keladinya adalah suku bunga. Dan ini bukan cuma angka di berita, men. Kalau kamu tahu, kamu ngerti efeknya, kamu bakalan sadar dan ngerasa banget bahwa ternyata ini bisa langsung ngegerus kantong pribadi kita. Buat kamu yang pengen tahu lebih dalam tentang KPR dan hubungannya dengan suku bunga, tonton videoku sampai selesai. Karena dari videoku ini kamu bisa jadi lebih tahu, lebih paham, dan bisa ambil posisi. Apakah aku pengen ngekos saja atau aku beli rumah mungkin 20, 30 tahun cicilan. Nah, tonton sampai selesai. Dan sebelumnya aku mohon bantuanmu untuk ngebantu ngembangin channelku dengan cara apa? Dengan cara gampang aja yaitu subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. KPR itu cara paling umum orang Indonesia beli rumah. Kita pinjem uang dari bank, terus kita bayar cicilannya tiap bulan. Masalahnya, bayaran kita, cicilan kita tiap bulannya itu bisa naik turun men kalau kita pakai bunga floating. Dan itu tergantung suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Karena sekarang setauku, kalau ada yang bunga flat itu kemungkinan paling cuman beberapa tahun doang. Dan angsuranmu itu bisa belasan atau puluhan tahun. Lainnya itu bunga floating. Terus untuk yang floating gimana? Ya cicilanmu mungkin tiap tahun, tiap bulannya bisa beda-beda, tergantung suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tapi tenang aja, biasanya suku bunga ini nggak gampang banget berubah tiap bulan berubah gitu, nggak men. Tapi tetap standarnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Kalau BI naikin suku bunga, berarti otomatis biaya atau cicilan bulananmu itu ikut naik juga. Terus kenapa BI kok harus naikin suku bunga segala? Nah, salah satu faktornya adalah untuk menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Apalagi Bank Sentralnya Amerika Serikat, The Fed itu naikin suku bunga. Mau nggak mau, BI pasti naikin suku bunganya juga. Kalau BI atau Bank Indonesia nggak ngikutin apa yang dilakukan oleh The Fed ketika The Fed, Bank Sentralnya Amerika Serikat naikin suku bunga, kemungkinan besar investor asing itu akan mencabut investasinya di Indonesia, men. Akibatnya apa? Kalau investor asing nyabut investasi mereka dari Indonesia, ya nilai tukar rupiah bisa anjlok dan paling buruknya Indonesia bisa bangkrut. Kamu tahu nggak, belum lama ini Argentina sempet tuh, mungkin dalam waktu satu malam aja orang kaya jadi orang miskin. Karena apa? Karena mereka gagal bayar hutang, akhirnya investor asing cabut dari negara mereka dan nilai tukar peso terhadap dolar itu ambruk lah pokoknya. Tapi masalahnya ketika BI akhirnya naikin suku bunga, itu langsung kerasa banget buat pencicil KPR tiap bulannya. Apalagi gajinya tetap-tetap aja kan. Nih coba aku kasih hitungan sederhana aja deh. Anggaplah harga rumah 500 juta, DP 20%, pinjamannya 400 juta, dan tenor itu 20 tahun. Kalau bunganya 5% itu cicilan sekitar 2,6 juta per bulannya. Terus ketika suku bunganya naik dan bunga cicilanmu naik, anggaplah jadi 7% ya, maka cicilanmu tiap bulan jadi 3,1 juta. Dan ketika naik lagi jadi 9%, cicilanmu jadi 3,9 per bulannya. Cuma naik 2% loh men. Dan kalau naik jadi 9% deh, itu berarti cicilanmu tiap bulan jadi 3,6
juta per bulannya. Itu cuma naik 2% loh, men. Coba kamu bayangin, kenaikan 2% itu bisa ngasih beban ke kamu 500 ribuan, iya 500 ribuan, men. Itu kalau 500 ribu sebulan bisa mungkin buat bayar air, buat bayar listrik, buat beli bensin sedikit lah. Coba bayangin. Kenapa ini berat padahal harga rumahnya nggak melonjak ekstrim? Karena yang nggak diimbangi dengan kenaikan gaji rata-rata, men. Paling kan kenaikan gaji itu 2 sampai 3% kan per tahunnya. Sedangkan bunga KPR itu bisa jauh lebih cepat daripada kenaikan gajimu. Ya kalau tiap tahun naik, kalau enggak, bahkan walaupun harga rumahnya itu naiknya cuma tipis, tapi kalau cicilannya, bunganya itu naiknya tinggi atau cepat, ya kita juga mikir nggak sih? Belum lagi struktur KPR. Biasanya kan tahun pertama itu pakai bunga fix ya. Jadi kesannya tuh kayak cicilannya terlihat ringan. Terus setelah habis tuh masa bunga fix, karena kan biasanya bunga fix itu, digunakan untuk promosi kan, biar kelihatannya, "Wah murah nih cicilannya." Padahal itu paling cuma bertahan mungkin beberapa tahun, mungkin beberapa bulan, kurang tahu jelasnya berapa ya. Tapi setelah itu habis, itu skemanya menggunakan bunga floating yang langsung berpengaruh terhadap kebijakan bank atau suku bunga acuan. Jadi semisal kalau suku bunga acuannya tinggi, ya cicilanmu tiap bulan bisa naik lebih tinggi, men. Oke, tadi udah kasih pemahaman tentang skema KPR dan sedikit perhitungannya lah ya. Buat kamu yang lebih ngerti, kamu bisa ngasih penjelasan di bawah kalau omonganku barusan itu salah, ya. Kasih pengalaman kamu di bawah, terutama kamu yang pernah nyicil atau yang lagi nyicil KPR sekarang. Skemanya sama nggak sih seperti apa yang ku bilang barusan? Nah, setelah itu kita geser nih ke permasalahan yang ada di Indonesia. Backlog perumahan di Indonesia atau selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan yang tersedia atau terjangkau itu mencapai sekitar di atas 12 juta unit lah. Itu artinya jutaan keluarga di Indonesia tinggalnya itu masih ikut orang tua, masih numpang atau masih nyewa kos atau kontrak lah. Nah, penyebabnya macam-macam. Biasanya itu punya lapisan yang banyak tuh. Pertama mungkin harga tanahnya relatif mahal per meternya, terutama di area perkotaan ya. Harga per meter bisa berjuta-juta, belasan juta bahkan. Terus yang kedua, lokasi strategis yang makin langka. Jadi karena udah padet, terlalu padet di area strategis, lama-kelamaan bikin rumah itu mulai ngejauh. Dan yang tadinya harga di jauh itu murah, sekarang akhirnya ikut mahal. Dan suku bunga yang tinggi itu memperkecil kemampuan orang untuk mengambil KPR. Apalagi sekarang ada BI checking kan. Dan sekarang asal kamu tahu, banyak kok dari kita yang bermasalah sama BI checkingnya. Karena apa? Ya mungkin karena judi, karena pinjol yang nggak beres, karena datanya disalahgunakan, dan lain sebagainya lah. Kamu coba lihat deh, harga rumah di beberapa tahun terakhir, mungkin naiknya tuh nggak signifikan, paling 1, 2, 3% lah. Tapi saat bunga KPR-nya tinggi, itu nggak mengurangi beban yang diterima sama calon pembeli rumah. Lalu apa pilihan realistisnya sekarang, men? Yang pertama, menurut pribadiku ya, yaitu sewa. Kamu bisa sewa dulu, ngontrak atau ngekos itu sembari menabung. Nilai plusnya, kamu bisa lebih fleksibel, men. Ketika kamu pindah kerja, kamu bisa pindah tempat ngontrakmu, tempat sewamu. Atau ketika tiba-tiba di daerah tersebut punya kebijakan baru, atau ada penggusuran, atau ada bencana alam, atau ada banjir dan lain sebagainya, kamu bisa pindah, men. Tapi minusnya, ya apa yang kamu keluarkan yaitu uang sewa itu nggak bisa jadi asetmu karena kan kamu cuma sewa kan. Terus kita ke nomor 2, rumah subsidi. Biasanya rumah-rumah subsidi itu punya bunga fix yang dimana cicilan itu dari awal sampai akhir itu sama. Itu mungkin sekitar 5 sampai 7%. Ini cocok buat kamu yang pengen punya rumah pertama kamu, kamu cari aja rumah subsidi dan ya kita tahulah rumah subsidi sekarang itu susah banget dan kemungkinan ada itu di daerah-daerah yang rawan banjir,
bekas rawa, dan lain sebagainya lah. Positifnya, ini cocok buat pembelian rumah pertama untuk kelas menengah ke bawah kayak kita-kita ini. Tapi itu juga ada minusnya, men. Biasanya rumah subsidi sekarang itu tuh susah banget untuk ditemuin. Terus banyak juga kok rumah subsidi itu dibangun dari tanah yang gimana ya ngomongnya ya? Aku pernah dengar bahwa kamu bayar lunas rumahnya, tapi kamu belum bayar tanahnya. Itu permainan developernya gimana, mungkin kamu kasih penjelasan di bawah ya. Tapi itu men, salah satu permasalahan juga di rumah subsidi. Dan biasanya tempatnya itu jauh dari pusat kota. Entah di sana itu bekas rawa atau bekas jalan air, tempat banjir gampang ya, pokoknya punya banyak problem. Tapi ya itu pintar-pintar kamu. Kalau kamu dapat rumah subsidi yang bagus, tempatnya yang strategis, ya itu berarti dapat untungmu. Tapi itu tadi, banyak kok di luar sana rumah subsidi yang tempatnya nggak strategis sama sekali. Bukannya kamu beli rumah biar lebih tenang pulang ke rumah, malah tambah pusing. Terus yang ketiga, tunda beli sambil perbesar DP-nya. Biasanya kalau DP di awal itu besar, cicilan bulanannya itu bisa lebih kecil men, karena dari harga rumah yang awalnya ditentukan itu bisa tercover dulu lah sama DP kamu. Kalau tren bunga sedang turun, lalu ambil atau refinancing dari KPR lama ke tempat yang lebih murah. Dan yang keempat, kompromi ukuran dan lokasi. Mulai dari rumah yang agak kecil dan jauh nggak apa-apa, yang penting sesuai kebutuhan kamu dulu. Nanti ketika kamu ada rezeki, kamu bisa ngupgrade rumah itu. Entah pindah ke tempat yang baru atau memperbesar, mempertinggi rumahmu. Intinya, masalah sekarang anak muda yang nggak bisa beli rumah bukan cuma karena mereka males nabung. Tapi emang sistem ekonominya tuh lagi bergerak cepet banget dan itu kadang susah untuk dikejar, men. Suku bunga itu bukan cuman angka di berita ekonomi. Suku bunga itu bisa menentukan apakah kita tidur di rumah sendiri atau kita masih tidur nyewa kontrakan orang lain. Punya rumah mungkin masih jadi mimpi dari banyak orang, tapi mimpi itu nggak masalah, men. Yang penting kita harus paham kenapa itu sulit agar kita bisa mempersiapkan strateginya. Entah kita sewa dulu atau ngontrak, atau kita ambil rumah subsidi, atau ikut orang tua dulu sambil ngumpulin DP agar bisa DP besar. Kalau kamu punya pengalaman tentang pengen membeli rumah entah KPR atau langsung, coba dong kasih pendapatmu, pengalaman kamu di bawah di kolom komentar. Karena siapa tahu itu bisa ngebantu teman-teman kita yang lagi berjuang untuk melunasi KPR, untuk cari KPR, dan lain sebagainya. Aku minta dukunganmu untuk ngembangin channel ini dengan cara gampang aja, tinggal cara subscribe, like kalau kamu suka, dan kita diskusi di kolom komentar. Dan see you.